Selamat malam, saya Ulfa Nur Fauziah, NIM 2403010204777 dari kelas AK506 akan mempresentasikan jawaban UAS Manajemen Keuangan 2 saya dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SE MAK. Oke. Makalah yang saya buat adalah berjudul penerapan konsep time value of money dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk latar belakangnya, dalam dunia keuangan modern, konsep time value of money atau TVM memegang peranan yang sangat penting. TVM menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai yang sama di masa depan, karena potensi pendapatan yang dapat dihasilkan jika uang tersebut diinvestasikan. Pemahaman mengenai nilai waktu uang menjadi landasan dalam banyak keputusan keuangan, baik untuk individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Makalah saya disusun untuk mengulas pentingnya TVM serta aplikasinya dalam pengambilan keputusan keuangan, dengan memberikan gambaran teoritis dan contoh kasus praktis. Diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan dapat menerapkan konsep ini dalam pengambilan keputusan keuangan secara bijaksana. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep time value of money atau TVM dan mengapa konsep ini penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, bagaimana peranan konsep time value of money dalam berbagai keputusan keuangan. Yang ketiga, bagaimana contoh aplikasi nyata konsep time value of money dapat membantu individu atau organisasi dalam menentukan keputusan keuangan yang optimal. Nah, untuk konsep time value of money adalah time value of money merupakan konsep fundamental dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai yang sama di masa depan. Komponen utamanya yaitu ada present value atau nilai uang saat ini dari arus kas di masa depan, ada future value atau FV yaitu nilai uang di masa depan dari investasi saat ini, ada bunga majemuk yaitu penambahan bunga ke dalam pokok investasi, ada pendiskontoan yaitu menghitung nilai sekarang dari uang masa depan. Untuk penerapan time value of money, yang pertama dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Proses evaluasi proyek atau investasi jangka panjang dalam perusahaan. Konsep time value of money diterapkan melalui perhitungan present value dan future value untuk menilai kelayakan proyek investasi. Yang kedua, evaluasi investasi. Dalam evaluasi investasi, TVM membantu investor menentukan nilai wajar dari aset atau proyek. Investasi yang menghasilkan arus kas di masa depan harus dikonversi ke present value untuk mengetahui nilai saat ini. Yang ketiga, perencanaan keuangan perusahaan. Time value of money digunakan dalam perencanaan keuangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal. Yang keempat, pengelolaan utang. Dalam pengelolaan utang, TVN membantu perusahaan atau individu memilih skema pembayaran utang yang paling menguntungkan. Nah, untuk analisa penerapan TVM, yang pertama Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi atau proyek berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa depan. Jika hasil NPV-nya positif, maka proyek dianggap menguntungkan. Jika negatif, maka proyek sebaiknya tidak dijalankan. Yang kedua, evaluasi investasi. Dalam investasi saham dan obligasi, TVM digunakan untuk menghitung nilai intrinsik suatu aset. Discounted cash flow atau DCF
Model evaluasi yang mengestimasi nilai investasi berdasarkan proyeksi arus kas yang didiskontokan ke nilai sekarang. Nah, yang ketiga, manajemen keuangan perusahaan. TVM membantu perusahaan dalam mengelola dana pensiun, tabungan karyawan, serta strategi pembayaran utang jangka panjang. Perhitungan anuitas digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran berkala yang harus dilakukan dalam skema pinjaman atau investasi. Refinancing utang itu adalah TVM membantu menentukan apakah mengganti utang dengan tingkat bunga lebih rendah akan menguntungkan dengan menghitung nilai sekarang dari sisa pembayaran utang yang ada. Kesimpulannya, time value of money membantu individu dan organisasi dalam mengambil keputusan keuangan yang optimal. Digunakan dalam investasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan utang. Dan memahami konsep ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan memaksimalkan keuntungan. Untuk eh, sarannya yaitu pertama peningkatan pemahaman TVM, yaitu mengikuti pelatihan dan workshop keuangan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan perangkat lunak keuangan untuk perhitungan TVM. Yang ketiga, integrasi dalam keputusan strategis, yaitu menerapkan TVM dalam perencanaan investasi dan manajemen risiko. Terima kasih. Mohon bimbingan dan arahannya, Bapak. Selamat malam.